Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid pada siang hari ini untuk mengikuti kajian pada Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Kepada para jamaah untuk bisa merapat, kemudian yang membaca Quran mungkin bisa dengan suara ini ya, agar tidak banyak suara dan mengganggu. Kemudian untuk kajian siang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Mahfuz Al-Ghazali. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kemudian untuk susunan acaranya, kajiannya dijadwalkan sampai pukul 12:50, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Itu pada Ustaz sudah siap? Oke, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattabi' ali. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah rutinitas kita, sholat 5 waktu tentunya. Alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan amal soleh yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menjadi salah satu bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang memang kita tidak bosan-bosan mengikuti
sunnahnya dan bersolawat kepadanya. Itu semua sebagai langkah kita untuk membuktikan bahwa kita semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan itu pula mudah-mudahan Nabi SAW pun cinta kepada kita, sehingga di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau dan sama-sama berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, sambil diguyur hujan di waktu yang mustajab ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Sudah batal belum? Belum, alhamdulillah. Belum batal. Ini puasa ke-16 ya? Belum batal, belum 16. Kalau saya tiap hari batal. Oh, Pas ada maghrib, saya batalkan puasa saya. Bapak dan ibu mungkin kalau ada ya di belakang sana, luar biasa 16 hari tidak pernah batal. Itu saya mau tanya tipsnya seperti apa ya. Kalau saya jujur saja Bapak ya, setiap hari batal setiap mendengar adzan maghrib, meskipun adzan zuhur dan asar itu rasanya mirip sekali adzan maghrib. Tapi saya tetap melihat waktu ya, sehingga tidak terkecoh meskipun sangat mirip adzan maghrib dengan adzan asar atau zuhur. Dan alhamdulillah sudah 16 kali saya batalkan, 16 kali, 15 kali berarti ya. Nah, rencana 16 ini mau dibatalin lagi. Kira-kira Bapak yang hadir mau dibatalin kan ada? Oh iya, berarti apa namanya, win streaknya 16 nanti ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang mungkin banyak sekali ustaz-ustaz ataupun guru-guru kita yang menyampaikan tentang bab berpuasa, baik tentang ilmu puasa itu sendiri, tentang fadilah keutamaan puasa itu sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah semakin hari ilmu kita semakin bertambah. Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu upaya kita untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ya, ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ciri-ciri orang-orang yang memang ingin mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa di sini yang ingin sukses? Siapa di sini? Yang ingin sukses siapa? Semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Berarti nggak ingin rugi kan seperti itu ya? Tidak hanya di dunia, yang paling utama adalah di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisi-kisi ataupun ciri-ciri siapa sih orang-orang yang memang dipandang sukses, beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Dr. Salim As-Segaf Al-Jufri dalam sebuah seminarnya, beliau berkata sukses itu adalah sebuah kepastian. Sebagaimana pastinya ketika pulpen dijatuhkan, itu pasti jatuh. Kalau pulpen itu saya jatuhkan 1 kali, dia pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. Dan saya jatuhkan 1.000.000 kali pun pasti jatuh. Dan saya tidak mengucapkan insya Allah jatuh. Ini pulpen ketika saya jatuhkan, insya Allah jatuh, enggak, pasti jatuh. Karena jatuh itu adalah sebuah kepastian, dan jatuhnya pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun kesuksesan, keberuntungan. Setiap manusia di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kesuksesan. Kalau memang dia melakukan 2 hal, sama seperti ketika kita melakukan usaha untuk menjatuhkan pulpen. Usahanya 2, cuma 2 saja. Yang pertama, bagaimana caranya supaya pulpen itu jatuh? Ya kita harus bergerak melepaskan pulpen itu. Bagaimana mungkin pulpen mau jatuh? Kalau tangan highway nyekel itu tidak mau dilepas, dia tidak mungkin jatuh. Ya kan? Kita bergerak melepaskan pulpen itu, maka dia akan jatuh. Yang kedua, kita mesti sabar menunggu dia jatuh sampai ke bawah. Karena di dunia ini semuanya ya berjalan lurus dengan waktu. Semuanya butuh waktu. Tidak ada yang instan.
salabim, abrakadabra, tring, hilang langsung ada di bawah. Ya tidak mungkin. Kita harus tunggu. Begitupun ketika kita ingin mengalami kesuksesan, ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kata Dr. Salim Assegaf Al-Jufri, ya kita cukup melakukan dua perkara. Yang pertama, ya kita bergerak atau berusaha. Ya, baik dalam unsur duniawi, ya kita usaha semaksimal mungkin, ataupun dalam unsur ukhrawi, ya kita barengi dengan ibadah. Nah, hadirnya kita di sini kan ini sebagai salah satu bukti usaha kita, betul nggak? Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Yang kedua kita harus sabar, sabar, gitu kan? Bahkan Nabi SAW pun butuh waktu 23 tahun untuk menyempurnakan agama Islam, untuk menyampaikan seluruh ajaran Islam. 23 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam butuh berapa tahun? Berapa tahun? 1000 lebih. Seberapa? 950 tahun. Berusaha 950 tahun. Nah, kita puasa Ramadan baru 16 hari. Lalu sudah, aduh rasanya mau kiamat. Luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di ujungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan la'allakum tuflihun. Kamu mau untung? Untung kan berarti tidak rugi, betul enggak? Ya, untung berarti tidak rugi. Kamu mau untung? Ada 3 cara yang Allah jabarkan dalam ayat ini. Yang pertama, fa idza qudiyatis shalah, kata Allah, tunaikan salat. Salat. Kita ingin mengejar kesuksesan duniawi, kita ingin mengejar jabatan, kita ingin mengejar rezeki, uang, harta dan lain sebagainya, dan semua itu adalah karunia Allah. Semua itu adalah milik Allah. Lantas kenapa engkau malah meninggalkan Allah yang memiliki semua itu? Salat. Yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim apa, Pak? Salat. Apa? Salat. Oleh karena itu, salat adalah menjadi puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur kesuksesan seorang hamba di sisi Allah nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Karena yang Allah tanyakan di akhirat itu kan salat, Bapak. Kalau salatnya halusnya sigana, amal yang lain pun halus. Kalau sholatnya goreng, curiga, amal yang lain pasti putut. Di sini orang sudah semua kan ya? Campur bela, campurnya. Gitu. Tolak ukurnya adalah sholat. Saking pentingnya sholat, ketika Nabi SAW menerima perintah, itu bukan ayat yang turun. Kan kalau perintah zakat, ayat turun. Perintah puasa, ayat turun. Haji, jihad dan lain sebagainya, ayat turun dari mana? Dari langit. Apalagi kan ini ada peristiwa nuzul Quran besok ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya tentang sholat, Nabi yang harus naik ke atas langit. Saking pentingnya sholat. Dan rukun Islam, makanya kan kalau orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama menyatakan kafir. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Justru di sholat itulah terdapat semua rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Genep. Sabar rukun Islam 5. Kita numpukar di Jawa, sabar rukun Islam 5. Wah, ngacung tak 5. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat. Di dalam sholat ada syahadat tidak? Ada. Pada saat apa? Takbir. Pada saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadat di dalam sholat. Yang kedua, rukun Islam apa? Sholat. Yaitu kan kita lagi sholat. Sholat itu sendiri. Yang ketiga, rukun Islam apa? Zakat. Di dalam sholat ada zakat? Nggak ada. Ada. Apa
Apa yang kita zakatkan? Waktu kita zakatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Uang dengan waktu, mana yang lebih berharga? Waktu. Mana yang lebih berharga? Waktu. Orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita, di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh, orang-orang yang sudah meninggal itu justru pengen balik lagi. Karena apa? Karena baru sadar begitu pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi ketika kita sholat, waktu kita yang berharga, apalagi orang-orang yang memang pengusaha. Pak rumusnya waktu adalah Uang. tiun. Duit. Waktu adalah uang. Begitu sulit di antara kita, banyak ya dengan kita lah. Orang-orang di luar sana, gitu ya. Orang-orang di luar sana yang bisa mengorbankan waktunya untuk sekedar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh sholat paling lama berapa menit sih sholatnya? Paling lama berapa menit sholat? Paling 5 menit. Apalagi yang very fast, yang gigi sabata. Ya kan? Ketika ditanya kenapa sholat begitu cepat? Wah, sholat saya sudah 20 tahun, sudah sangat mahir. Begitu cepat. Padahal dalam sholat itu harus Tumaknina. sehingga ya orang sholatnya lama, ya bagi orang yang sholatnya cepat kadang disindir. Sholat udah 30 tahun masih lama aja sholatnya. Gitu. Padahal sholat itu bukan masalah cepat atau lambat, tapi tumaknina, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat para hadirin sekalian. Tuh, kalau rukunnya sholat. Ya. Kemudian rukun Islam yang ke seberapa? 4. Apa yang rukun Islam yang keempat? Saum. Puasa. Sholat boleh makan minum. Sholat boleh makan minum. Tidak boleh kita puasa lagi sholat. Ya, meskipun dari takbir sampai salam, yang jelas kita berpuasa kan menahan diri. Nah, begitu. Terus apa lagi? Yang kelima, haji. Haji kemana? Haji kemana? Ke Baitul. Haji kemana? Haji kemana? Ke Baitullah. Ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah. Tuh, kita sholat menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Menghadap Mekah. Tuh, 5 rukun Islam tuh ada di dalam sholat. Makanya sholat itu menjadi tolak ukur kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Kalau tempurun sholat sunnah wajib tenang. Ya, cukup wajibnya saja. Yang penting kalau bisa berjamaah dan 27 kali lipat. Kalau bisa berjamaah, tuh sholat. Kan ketika kita melakukan ibadah lain, misalnya berpuasa, lagi puasa kita boleh nggak tidur? Lagi puasa boleh tidur? Boleh, kan itu salah satu rutinitas kita kan ya. Jadi untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka, apa yang kita lakukan? Tidur, betul nggak? Jadi tidur nih akhir-akhir ini jadi hobi, ya, menjadi rutinitas yang memang kita jadwalkan. Kalau bisa jangan sampai terlewat tidur. Terlewat taraweh, tadarus, naon, iman jadwal rutin naon. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Salah satu tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan siang dan malam itu waktu tidur. Tidur. Bahkan sudah pernah saya sampaikan mungkin di sini ya. Tidur itu Bapak, Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya benar, tidur itu bisa bernilai ibadah. Betul enggak? Betul enggak? So, saya tanya, kan dulu pernah. Kalau saya kasih 2 pilihan, beramal soleh atau meninggalkan maksiat, lebih susah dan sulit. Lebih sulit yang mana? Mengerjakan amal soleh atau meninggalkan maksiat? Meninggalkan mana? Apa? Meninggalkan maksiat. Itu lebih susah. Meninggalkan maksiat. Kita lagi beramal soleh pun kita bisa bermaksiat. Taraweh, imam rada panjang, kan orang tebara ratu. Bener kode, ruku itu betul. Cepat ruku. Lagi sholat hati kita ngobrolin imam, menggibah imam, lagi sholat, padahal dia pemimpin kita gibahin, masya Allah. Lagi sholat, kita bisa
Yang paling susah dan sulit adalah meninggalkan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tidur. Cara kan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malaikat kan kita dihadirin malaikat, betul enggak? Ya, yang kanan malaikat apa? Yang kanan malaikat apa, Bapak? Jawab baik, salah biar ketahuan. Jawab ya, kanan malaikat. Oke. Yang kiri malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu dalam Al-Qur'an ada, ya kan? Allah hadirkan nih malaikat raqib dan atid. Nah, malaikat tuh dia kerja, saat ini kerja. Yang sekarang yang kerja itu malaikat siapa? Raqib. Nah, lagi dengerin kajian dari jam 9 tadi dari ba'da zuhur. Nah, usahakan kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan malaikat atid pensiun dini. Harusnya jangan ini malaikat atid lembur lagi Ramadan mau lembur malaikat atid. Allahu Akbar. Jangan, ya kan? Nah, kedua malaikat itu dia akan mengangkat pulpennya, kalau bahasa kita pulpen, mengangkat catatan alias istirahat itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, anak kecil sampai dia balik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak kecil ya malaikat belum kerja, ya masih kosong, bersih, putih. Makanya anak-anak kecil itu sebab bagaikan para penghuni surga yang bertebaran di muka bumi. Karena apa? Emang gak ada dosanya. Iya, anak kecil ke masjid dicarekin, Allahu Akbar. Murah negara yang bisa, ya kan bisa. Nyarekan anak kecil ya kita yang lebih ganteng kan. Apalagi orang yang memang gila nakal, gila sampai dia sehat, ya malaikat pensiun. Satu lagi yang ini mungkin kita idam-idamkan. Apa itu? Tidur sampai bangun. Dan satu. Jadi cara yang paling efektif kan kita kalau kembali ke zaman anak kecil kan nggak mungkin kayaknya ya. Ya di sini ada yang masa belum balik. Nah, ini dia belum balik. Pancing balik dia dulu 15 tahun. Ini umur 15 tahun. Modelnya atau mimpi atau air bagi perempuan kan gitu. Ini baru di atas balik kita nggak mungkin lagi kembali ke masa kecil kita. Yang kedua, ada yang sini mau hilang ingatan, alhamdulillah kan begitu. Nah, yang ketiga mungkin cara yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari dosa. Yang ini apa? Tidur. Jadi ketika kita tidur, ya. Jadi kalau melihat teman tidur di kantor misalnya, jangan sedikit-sedikit dimarahin. Siapa tahu tidurnya dalam rangka meninggalkan maksiat. Harus kita dukung itu. Kalau perlu kita kasih 1.000 supaya kita pun mendapat pahala yang sama. Kalau bisa gitu. Karena apa? Ketika kita membantu orang untuk meninggalkan maksiat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini ada pola pikir. Jadi apa? Pintar-pintarlah kita untuk mengambil sisi baik dalam semua kejadian, bahkan untuk tidur itu sendiri. Betul nggak? Ada yang baru kepikiran. Jadi kalau tidur, saya sarankan niat dalam hati Allah, saya tidur untuk meninggalkan maksiat. Kan ketika kita tidur, naudzubillah, ketika kita tidur, kita kan tidak mungkin berzina. Itu lihatnya. Ketika kita tidur, kita tidak mungkin bermaksiat. Ketika kita tidur, kita tidak mungkin mencuri, berbohong, fitnah, gibah dan lain sebagainya. Tuh hikmahnya tidur. Makanya guru saya ke teman yang sok tidur, kita ibadah terus. Begitu, ya kan? Jadi ini alternatif lah. Kalau memang di antara kita ada yang memang sangat sulit menjaga lisannya untuk tidak membicarakan orang lain, tidur. Kalau di antara kita ada sangat sulit menjaga mata kita untuk tidak melihat apa yang Allah haramkan, tidur kuncinya. Ya. Jadi itu list yang tertidur nih, langsung dipertahankan lah sampai akhir dalam rangka meninggalkan maksiat. Ya mudah-mudahan nilainya ibadah. Tapi yang mungkin hanya tidur. Dulu kan pada zaman Rasulullah SAW, Ramadan ini justru banyak sekali kesuksesan yang dicapai Nabi SAW. Begitu banyak peperangan yang sukses di bulan Ramadan. Coba bagaimana? Kalau sahabat hobinya tidur sih gak murah. Diajak perang Badar kayak perang bola. Perang Badar itu adalah perang yang sangat mustahil secara logika akal. Mustahil. Kenapa? Umat Islam hanya 300
14 orang. Perang kafir berapa? 1000. 1000. Kata Rasul, Pak sahabat kita perang di Badar. Sahabat tuh ada yang lagi ngobrol sama istrinya, sama anaknya, temurun, jabat lagi puasa. So, lagi puasa diajak perang kumaha? Ngangkat senjata mereka, punya senjata. Tapi karena loyalitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut. Ketika melihat situasinya, kita cuma 300 nih, orang kafir berapa? 1000. Peralatan kita sedikit. Kata sahabat apa? Ya Rasul, ini mau perang atau setor nyawa? Kata Rasul, kata para sahabat, perang atau setor nyawa? Karena sangat mustahil secara logika. Itu ketika perang Badar, senjatanya gantian, bayangin. Pedangnya gantian. Kebayang nggak lagi perang pedang gantian? Ini nggak cukup kena ya, pedang kamu gila ya. Kamu kaya ya. Bayang, kendaraan gantian ya bisa. Pedangnya aja gantian, luar biasa. Tapi dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dah Allah akan selalu menolong hambanya. Intan surullah hayat subuh wa yasabit aqdamakum. Akhirnya Allah turunkan Allah kiri para malaikat. Nah, itu luar biasa. Tuh. Ya. Makanya jadikan Ramadan ini jangan menjadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, justru Ramadan ini menjadi alasan untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak bisa, ya tadi apa? Gitu ya. Nah, sholat yang pertama, ya. Sukses, kunci sukses menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Paling penting sholat. Yang kedua apa kata Allah? Wabtagu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Usaha menyebar di seluruh bumi. Wabtagu min fadlillah, cari yang memang semuanya karunia Allah, yang halal-halal dicari, sok yang dagang sing halal. Yang kerja sok kerjanya yang baik. Dari mulai mengatur waktu kerja naon pakai tidur. Jadi kira-kira dapat pahala dapat dosa kan? Dosa. Kenapa bisa dosa? Kan tadi niatnya meninggalkan maksiat. Misalnya. Tapi kan itu zalim. Waktu itu harus kita pakai untuk kerja, ya kan? Tapi kita pakai untuk tidur. Jadi zalim kenanya. Ya. Kalau manfaat dari tidur kita untuk diri sendiri. Tadi kedzaliman memakai waktu kerja untuk tidur itu yang didolimi banyak orang, bahkan perusahaan lebih dosa. Jadi kita ralat yang tadi lah, ya. Jadi kalau ada teman yang tidur di waktu kerja, nih catatannya di waktu bangunin. Ini minimal kasih minum teh atau apa. Kemudian bangun dia lupa minum segar. Seperti itu. Carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang halal-halal. Kemudian yang terakhir, wadzurullaha katsira. Zikir banyak-banyak. Berangkat dari rumah bismillah, sampai dari rumah alhamdulillah. Buka laptop komputer bismillah. Sering-sering lisan ini berzikir kepada Allah apapun yang kita lakukan. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah ya zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kan zikir itulah yang membuat hati kita tenang. Ya, ini mah pengen tenang teh, dengerin musik. Ayam seperti itu di sini ada? Enggak. Ya musik minimal najis kan gitu ya. Yang apa tuh? Yang apa itu lagunya? Hilang bermaeta ya. Ya minimal dengerin murotal. Kalau baca Quran gitu turun ya dengerin Quran. Ya pahalanya sama insya Allah. Begitu. Ya, zikir banyak-banyak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu cara berzikir dengan senantiasa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah saja tanpa al-adimnya nggak jadi masalah gitu ya. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim nggak apa-apa. Ketika kita rutin melakukan itu, semua keinginan kita tadi kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terjadi pada zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau ketika masa sepuh kan beliau teh ada di Baghdad kalau nggak salah. Imam Ahmad itu ada di Baghdad. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Imam Ahmad tuh ingin melakukan perjalanan kemana? Ke Basra.
Kalau sekarang kurang lebih diukur 545 kilometer kurang lebih. 545. Berarti kalau dari Bandung ke mana? 540 kilometer ke mana? Dari Bandung. Surabaya. Surabaya. Dari Bandung ke Surabaya, ujung-ujung perjalanan tuh dari Baghdad ke Basra. Perjalanan. Mampir ke masjid, istirahat, diusir ku takmir masjid. Oh, ini yang sok usir batu, coba tuh jangan besar. Usir justru masjid itu harus jadi tempat ternyaman. Jadi ketika kita pusing di rumah, apa yang pertama kali kita ingat? Pengen ke Masjid. Ketika kita pusing di kantor dengan kerjaan, kita istirahat, pengen istirahat di mana? Di masjid. Masjid itu kucicing, nah oke berpahala. Insya Allah. Akhirnya diusir. Jangan sini, nggak boleh tidur di sini. Nah beliau tidak tahu itu waktu itu imam. Dulu kan imam tuh sangat terkenal, cuma nggak kenal wajah, cuma kenal nama. Dan nggak ada medsos satu, saya ngupload, upload, gitu. Upload, edit dikit, upload deh. Jadi karena kenyataan sama dunia maya itu kan beda. Nah ini ceramah pusat kieu, aslinya kieu. Nah ini gitu. Kemudian melihat ketika dari masjid itu melihat penjual roti. Diperhatikan setiap mengadonan roti. Astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad kan penasaran. Wahai penjual roti, apa yang telah kau dapatkan dari istighfarmu itu? Kemudian apa kata penjual roti? Sungguh apa yang aku inginkan sudah Allah kabulkan. Bayangin, benar apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kecuali satu. Apa kata penjual rotinya? Kata Imam Ahmad, apa yang satu itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Aku digerakkan Allah jauh-jauh, sejauh 500 dari Bandung ke Surabaya. Karena istighfarmu akulah Imam Ahmad. Dan dua-duanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, pengen sukses kuncinya berapa tadi? Yang pertama apa? Sholat. Pertama, sholat, jangan sampai tinggal, ya. Aduh dah, Pak Ustaz, abdinya izin masih banyak dosa. Nanti sholatnya yang udah rada bener. Justru dengan sholat kita sudah mengurangi kemaksiatan kita dengan sholat. Jangan justru tidak sholat. Justru mana nambah, sholatlah kita sudah mengurangi kemaksiatan kita dengan sholat. Kemudian apa? Cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal semua cari. Kemudian yang terakhir, zikir Allah. Berzikir kepada Allah sebanyak mungkin. La'allakum takun tuflihun. La'allakum tuflihun. Tidak akan beruntung, sukses tidak hanya di dunia ya, tapi juga yang paling penting di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita semua ya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita tentunya. Dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh. Dan jangan lupa ya, senantiasa perbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seorang hamba sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, maka Baik, terima kasih Ustaz atas materinya pada kesempatan kali ini, yaitu terkait 3 kunci sukses. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan yang terutama di akhirat nanti. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya secara langsung, silakan, atau yang ingin malu-malu mungkin ya, bisa melalui WA ke nomor HP 0852 1854 4675. Kita silakan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Belum ada ya? Kalau belum ada ini udah ada 2 pertanyaan lagi. Ada. Oh, iya. Itu aja dulu. Oh. Saya langsung aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf ya, tadi kan sejak yang awal tadi kan Pak Ustadz menyampaikan kalau misalnya apa sih nanti ada kepastian ya, tentang kepastian ya, pulpen jatuh itu pasti, dan kalau misalnya kesuksesan juga pasti gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dengan insya Allah itu
Justru kan bukannya Rasulullah malah menyampaikan kalau kita mengatakan sesuatu itu jangan dengan kepastian, karena kalau dengan kepastian seolah-olah mendahului Allah gitu. Nah, untuk itu makanya dengan kata insya Allah, kalau dengan insya Allah itu malah justru dengan kehendak Allah seperti itu. Itu satu. Yang kedua itu kalau misalnya banyak, saya juga sering ngajak sih kalau misalnya ke masjid itu suka ayolah sekali-kali ke bareng gitu. Ada yang bareng seperti itu. Tapi saya ada grup juga, di grup yang untuk majelis itu. Nah, mereka kebanyakan menyampaikan bahwa karena dengan mengikuti kajian atau mengikuti setiap majelis itu mengalahkan sholat gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ya kepikiran mereka itu seperti itu, jadi dengan nggak perlu dengan sholat di berjamaah juga mereka udah tertutupi dengan itu gitu, soal seperti itu. Kalau berbeda keyakinan dengan saya, kalau saya lebih mengutamakan sholat gitu. Tapi kalau yang dalam majelis itu kebanyakan saya ngikutin juga majelisnya, cuman kenapa ya tidak pada sholat ke masjid gitu. Terus mereka menyampaikannya seperti itu, bahwa dengan ikut majelis itu lebih jadi melebihi berapa kali sholat rakaat atau berapa rakaat itu, melebihi itu seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait kata kepastian. Yeah. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa, ya kalau yang ini yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman yang lain, kita itu kan dilarang berjanji. Itu dalam bab janji gitu ya. Kita jangan berjanji saya akan datang, pasti datang, atau ya kan saya akan hadir gitu ya. Kita dilarang karena hari esok, jangankan esok ya, 1 detik, 1 menit, 1 jam kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya Nabi pada saat itu teguran dari Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu nggak boleh salah harusnya, ya kan? Nabi kan ketika ditanya sama beberapa orang pada saat itu tentang sebuah pertanyaan, Nabi itu kan CS malaikat Jibril. CS ya, CS tau teman dekat, malaikat Jibril. Sehingga setiap pertanyaan itu pasti Jibril alaihissalam itu pasti memberikan jawaban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena terlalu sering seperti itu, ya kan? Nabi sudah yakin, nah nanti Jibril pasti ngasih jawaban atas pertanyaan, karena Nabi kan tidak boleh menjawab sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu. Akhirnya Allah tegur. Ya kan? Ketika Nabi bilang besok datang lagi ke sini, malaikat Jibril nggak datang besoknya. Sehingga apa? Sehingga Nabi merasa gelisah. Oh, malaikat Jibril nggak datang. Akhirnya orang yang bertanya pun merasa, loh gimana? Katanya dijanjikan. Akhirnya setelah beberapa hari malaikat Jibril datang membawa kabar bahwa tidak boleh mengatakan bahwa saya akan melakukan besok saya akan ini kayak itu, tapi bilanglah insya Allah. Kan gitu, ya kan? Tapi di ayat lain pun ya Allah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalau kita beramal soleh ya kita masuk surga. Tapi itu sebutnya bukan sebuah kepastian, karena masuk surga bukan karena amal kita, ya kan? Jadi bukan. Konteksnya ya kita harus lihat dari berbagai sudut pandang. Ya dalam keadaan normal kita makan pasti apa? Kenyang. Kita ketika minum pasti menghilangkan haus. Itu kan kepastiannya, karena kepastian itu umumnya seperti itu. Tapi semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang makan tidak pernah kenyang, ada yang memang minum terus tidak pernah menghilangkan dahaga, atau memang ada yang banyak amal soleh tapi dia tidak ditakdirkan masuk neraka. Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari poin yang saya sampaikan, kita ikhtiar itulah yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Nanti kunci akhirnya sukses atau tidak itu semua mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Intinya langkahnya gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, Sholat berjamaah tadi. Dengan majelis. Dengan majelis ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, betul ya? Menuntut ilmu wajib. Sholat berjamaah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan.
Ada orang yang memang tidak sholat berjamaah, ya kan? Kemudian dia menyatakan lebih utama menuntut ilmu, ya gitu ya. Sebetulnya, ya, ulama itu berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah itu sendiri, gitu ya. Ada yang menyatakan sholat berjamaah itu wajib, sehingga tidak boleh seorang untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki sholat sendirian, tidak berjamaah di masjid, ya kan? Itu menjadi syarat. Ada yang menyatakan ya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah saja, ya sunnah muakkadah. Jadi sangat ditekankan. Karena apa? Karena untuk meminimalisir perasaan orang kepada kita, sehingga mereka bertanya-tanya, si Eta udah sholat belumnya? Karena nggak kelihatan di masjid, kan gitu. Makanya ibadah itu kan ada yang Allah desain untuk terlihat banyak orang, seperti sholat berjamaah. Ada yang ibadah Allah desain untuk tidak terlihat banyak orang, seperti sholat tahajud contohnya, ya kan? Itu memang semua punya hikmah tersendiri, nah gitu ya. Nah orang yang menuntut ilmu memang wajib, tapi yang paling wajib adalah ilmu yang memang pada saat itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kalau dia ya belum tahu ilmu tentang sholat, ya, ilmu tentang sholat, maka dia pelajari dulu tentang sholat seperti apa. Tapi jangan sampai, karena kewajiban sholat itu wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat, balik, ya kan. Kemudian dia berakal sehat, balik, kemudian masuk waktu, tentunya ada waktunya, gitu ya. Jangan sampai dibenturkan, itu nggak bisa, harus berjalan beriringan. Bahkan para ulama menyatakan kalau seorang mu'alaf yang dia baru masuk Islam dan dia belum bisa bacaan sholat, dia tetap sholat semampunya sambil dia mencari ilmu tentang sholat. Karena mencari ilmu kan terus sepanjang masa, sedangkan sholat dia terbatas waktunya, gitu ya. Kalau memang yang menuntut ilmu dibenturkan dengan sholat sunnah, yaitu kita maklum nggak jadi masalah. Tapi kalau menuntut ilmu itu dibenturkan dengan sholat wajib, nah, itu yang akan bermasalah. Cuma kan kewajiban sholat setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang istirahatnya jam 1, sehingga sebelum jam 1 dia nggak bisa keluar, sehingga ya wajib sholatnya mulai jam 1 selama masih dalam waktu sholat. Jangan sampai tadi kesibukan kita atau menuntut ilmunya kita membuat waktu sholat itu menjadi habis, nah gitu. Selama masih dalam koridor waktu sholat, kita undur pun sebetulnya tidak masalah. Ya, yang penting jangan sampai tidak sholat seperti itu. Ya, ya dah kurang lebih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin satu pertanyaan singkat lagi dari penanya yang di WA. Ustaz, apakah ibu hamil wajib menzakati anaknya yang masih di kandungan? Yang wajib zakat itu yang sudah di alam dunia. Kalau masih di alam rahim, kecuali ketika Ramadan lahir baru zakat. Tapi kalau belum, oke, baik Ustaz. Kita sudahi sesi tanya menjawab pada kesempatan kali ini karena waktunya sudah habis. Kemudian kita berdoa dulu Ustaz, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan istiqomah pada kita semua, mengabulkan semua hajat dan keinginan kita, cita-cita kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita, dan bulan khususnya menjadi bulan Ramadan yang memang terbaik dari bulan Ramadan yang telah lalu. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surga yang mudah-mudahan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman 'adada ma ahata bihi 'ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsana kitabuk wa radallahu ma'a sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa husnika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kajian pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.